Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nonton Nuntun Channel. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film yang berjudul Jolt. Selamat menongkrong. Film diawali dengan pasangan suami istri yang mempunyai seorang anak yang bernama Lindy. Semua orang tua menginginkan yang mempunyai kelainan emosi yang tak bisa terkendali. Ia bisa bertindak kasar, bahkan bisa membahayakan orang yang berada di sekitarnya apabila hatinya terluka. Apakah ini bawaan gen atau sikap dari lingkungan sekitar yang membentuk karakternya seperti itu? Dari tahun ke tahun tidak berubah. Bahkan sempat orang tua Lindy membawa ke psikiater hingga ke ahli kejiwaan. Namun tidak sedikit pun membawa perubahan. Bahkan kekuatan dan kecepatannya berlipat ganda apabila ia sedang mengalami emosi yang tentunya akan membahayakan bagi dirinya. Dan ini menjadikan hal yang menarik bagi sebagian orang untuk menjadikan Lindy sebagai tikus lab. Tim ahli menyarankan untuk memasukkan Lindy ke dinas kemiliteran. Namun apa yang terjadi? Temannya menjadi bulan-bulanan. Bahkan komandannya yang muncrat jigongnya ke mukanya pun menjadi sasaran kemarahan Lindy. It's a wonder it didn't help. They were so kind and supportive. Lalu ditemukan sebuah terobosan dengan menempelkan sebuah alat ke tubuhnya dengan bervoltase rendah, dilengkapi sebuah remote berfungsi untuk meredam emosi. Lindy kini menjadi seorang wanita dewasa dan cantik. Pada suatu malam, ia mendapat kencan dengan seorang pria, sebut saja Justin, di sebuah restoran. Lindy terlihat kikuk karena itu adalah kencan pertama selama hidupnya. Tiba saatnya seorang pelayan menghampiri mereka untuk menanyakan makanan yang akan mereka pesan. Namun, si pelayan menggoda pasangannya. Lindy berusaha untuk menahan emosi dengan cara menekan alat yang bisa membuat kejut ke badannya. Alat ini dialiri aliran listrik yang bisa merubah konsentrasinya, sehingga Lindy dapat meredam emosi. Dan ini berhasil, tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Pada suatu kesempatan, ketika Lindy berada di toilet, terdengar suara perempuan yang sedang berbicara dengan temannya lewat telepon, mengolok-olok dirinya dan Justin. Ia berusaha untuk meredam emosi dengan cara menekan alat, namun alatnya tidak berfungsi, sehingga karena kejadian itu, Lindy tidak meneruskan kencannya dan memutuskan untuk pulang saja. Keesokan harinya, Lindy meminta Fred untuk memperbaiki alatnya. Fred heran kenapa alatnya tidak berfungsi. Ia berasumsi mungkin pada saat itu tingkat emosi Lindy yang sangat tinggi dan ia memutuskan untuk menaikkan voltase alat itu. Di lain hari, Lindy dan Justin bertemu untuk melakukan kencan kedua dan saling bercerita satu sama lain. Justin bilang bahwa ia adalah seorang akuntan yang bekerja untuk seorang bos yang bernama Barry. Lindy bercerita kegiatannya sehari-hari dengan berfoto-foto melalui ponselnya dan diunggah di medsos. Ia pun bilang Justin adalah laki-laki pertama yang bisa dekat dengannya. Justin pun tahu keadaan Lindy dengan emosi yang tak terkendalinya itu dari cerita Lindy. Kemudian kencan pun berlanjut. Keesokan paginya, Justin memberikan kejutan dengan menghadiahi Lindy sebuah kamera dan menanyakan tentang alat yang digunakan oleh Lindy dan menyarankan Lindy untuk ikut dalam program ekstrim. Itu semua tidak membuat emosinya terkontrol. Hanya benda itu yang berguna bagi dirinya saat ini. Ia pun pernah menjadi satpam. Setelah mendengar cerita Lindy, Justin bisa menerima apa adanya Lindy. Dan mereka pun membuat janji untuk bertemu kembali keesokan harinya di apartemen Justin. Setelah mengenal Justin, hari-hari terasa indah bagi Lindy. Ternyata ia bisa bersosialisasi seperti orang normal pada umumnya. Namun yang menerima telepon bukanlah Justin, melainkan seorang detektif yang bernama Vicar, yang menerangkan bahwa Justin telah dibunuh dan mayatnya dibuang di tong sampah. Vicar menanyai hubungan Lindy dengan Justin dan hal yang mengenai Justin. Lindy pun mengatakan sejujurnya, ia baru saja mengenal Justin. Ia hanya tahu Justin adalah seorang akuntan
dan mempunyai seorang klien yang bernama Barry. Lindy merasa terpukul dengan kematian Justin. Baru saja dia bisa menemukan seorang laki-laki namun harus hilang kembali. Lindy memutuskan untuk curhat kepada Fred karena telah kehilangan Justin dan merasa kecewa terhadap polisi yang menganggap enteng kasus Justin. Dalam suatu kesempatan, Lindy mendatangi kantor polisi untuk mencari barang pribadi milik Justin yang disimpan polisi sebagai barang bukti. Tanpa setelah menemukan barang-barang milik Justin dan mengetahui alamat rumahnya, Lindy pergi ke rumah Justin. Sesampainya di sana, Vicar menghubungi Lindy dan mencuri barang bukti dan menyuruh Lindy untuk segera mengembalikannya karena Lindy telah menghalangi penyelidikan polisi dan ia mengatakan rekannya sedang menuju rumah Justin. Teman Vicar yang bernama Nevin mencurigai Lindy sebagai pelaku pembunuh Justin karena ia telah berusaha untuk menghilangkan barang bukti, namun tiba-tiba Lindy berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil milik Justin. Untuk mengetahui siapa pembunuh Justin, Lindy mendatangi sebuah toko ponsel untuk mencari info dari ponsel milik Justin. Dan seorang anak kecil yang bernama Andy membantunya dengan membuka seluruh data ponsel milik Justin. Dan ditemukan 7 panggilan terakhir yang berasal dari sebuah gedung kosong di tengah kota milik seorang pedagang senjata yang bernama Barry. Setelah mendapatkan info itu, Lindy berniat menuju tempat yang telah disebutkan tadi dan tak lupa berterima kasih kepada Andy. Singkat cerita, Lindy telah sampai di gedung kosong milik Barry. Ternyata sebuah gudang yang dijadikan sebagai tempat tarung. Lindy pun mencari-cari orang yang mirip dengan foto Barry yang telah ia lihat di ponsel Justin. Setelah menemukan seseorang yang mirip Barry, ia menghampirinya. Kepada Barry, Lindy memperkenalkan diri bahwa dia adalah pacarnya Justin, akuntan Barry, dan menanyakan kepada Barry apa yang telah terjadi dengan Justin. Namun Barry tidak memberikan jawaban apapun. Maka Lindy memberikan syarat apabila ia bisa mengalahkan 3 orang terbaiknya. Ia meminta Barry untuk mengatakan sejukan. Bahkan ia akan menyuruh semua yang hadir untuk menghadapi Lindy. Namun setelah Lindy mengalahkan anak buahnya, Barry mengingkari janji dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Lindy. Dengan kecepatan tangannya, Lindy mampu mengalahkan anak buah Barry dan memberi pelajaran dengan menyetrum alat vitalnya. Dan karena takut burungnya akan disetrum, Barry menyebutkan sebuah nama, Gareth Fizel. Dia adalah bos Barry, orang yang tak tersentuh hukum. Gareth Faisal. Gareth Faisal. Go after Faisal. Are you really that stupid? Lindy menjenguk Vicar yang sedang terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan mobil dan memberitahukan pembunuh Justin adalah Gareth Fizel. Vicar mengenal Gareth. Ia adalah seorang miliarder yang punya beragam bisnis, namun seorang penyendiri. Lindy ingin menyelidiki kenapa ia sampai membunuh Justin. Lindy menanyai Vicar di mana ia bisa menemukan Gareth, dan Vicar pun memberitahukannya. Menara Imperial di pusat kota. Singkat cerita, Lindy sampai di alamat tersebut, yang disambut oleh seorang penjaga. Lindy memberitahukan maksud kedatangannya untuk menemui Gareth Fizel. Dengan ramah, salah seorang mempersilakan dan mengajak Lindy untuk mengikuti dirinya. Namun, tanpa diduga, orang tadi menonjok Lindy hingga pingsan. Setelah siuman, Lindy menyadari alat peredam emosinya telah dilucuti oleh orang yang telah menonjoknya dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua Satpam. Ketua Satpam menginterogasinya kenapa Lindy ingin bertemu dengan bosnya. Lindy bilang karena bosnya telah membunuh Justin. Lalu ketua Satpam menyuruh Lindy untuk mengurungkan niat dan mengusir Lindy dengan diantar oleh anak buahnya. Lalu ketua Satpam melaporkan kejadian itu kepada Gareth. Gareth meminta anak buahnya untuk membunuh siapa saja orang yang tidak dikenal. Di perjalanan, Lindy tidak bisa mengontrol emosi karena rompi anti peredam emosinya tertinggal di gedung Gareth.
Maka ia mencelakai si sopir yang mengantarnya itu sampai mobilnya menabrak pembatas jalan. Untung saja tidak sampai kehilangan nyawa. I'm sorry. I'm sorry. Lindy tak henti-hentinya meminta maaf pada supir itu. Di sini Lindy mulai ada kemajuan dalam mengontrol emosinya. Ia tidak ingin menyakiti atau tidak ingin ada orang yang tersakiti oleh dirinya. Kemudian Lindy meminta Fred untuk memberikan alat yang biasa ia gunakan dan kembali ke Lindy melihat ada yang ganjil di pintu apartemennya dan ia memutuskan untuk masuk lewat jendela. Benar saja, ditemukan sebuah bom yang terpasang di depan pintu. Ini membuktikan ada seorang yang menginginkan kematiannya. Lantas ia memasukkan bom tadi ke dalam tas. Kemudian di luar ia menghampiri mobil Vicar. Vicar memperingatkan Lindy untuk berhati-hati karena Garrett bisa saja menyuruh anak buahnya untuk membunuh Lindy. Lindy katakan ada seseorang yang telah datang ke apartemennya dan mencoba untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, apartemen Lindy meledak, tapi itu disengaja karena ia yang melakukannya. Dan orang yang telah memasangkan bom mengira ia telah tewas dan tidak ada lagi orang yang akan mencari dirinya. Look, Lindy, I don't want to play games anymore. Listen, detective, I'm gonna do what I need to do. Yeah, thought not. Sesampainya di atas, ketua satpam memergoki dan membawanya ke sebuah ruang. Lindy menanyakan kepadanya apakah ia yang menembak Justin. Ketua satpam menyangkalnya. Kemudian ia mencoba sebuah alat yang dinamai eksanguinasi. Adalah sebuah alat yang disanguan, bukan? Alat ini digunakan untuk menguras darah seseorang. Adrenalin Lindy pun bergejolak dan ia tidak bisa menahan. Tiba-tiba Lindy pun mendapatkan perlawanan, namun suatu dari tubuh ketua satpam untuk dijadikan sebagai alat akses menuju tempat Garrett. Jaga tentu saja menghalangi Lindy. Satu persatu dapat ia lumpuhkan. Dengan demikian, ia bisa melanjutkan ke tempat di mana Garrett berada. Sesampainya di tempat Garrett, ternyata Garrett telah terbunuh. Tiba-tiba dari sudut ruangan, keluar seseorang yang membuatnya terkejut. Justin, yang selama ini ia anggap telah meninggal, kini berada di hadapannya. Justin memuji Lindy, seorang wanita yang hebat. Karena akses menuju Garrett sangat sulit, bahkan CIA pun tidaknya. Tapi Lindy bisa. Namun Lindy merasa heran, kenapa Justin masih hidup? Padahal ia telah mati dan ia ikut memakamkannya. Justin bilang, yang ada di dalam peti mati itu adalah seorang gelandangan. Dan dia membayar seorang oknum untuk memanipulasi data. Sejak pertemuan pertamanya, Justin percaya Lindy lah orang yang tepat yang bisa menemukan Garrett. Maka ia membuat suatu rencana berpura-pura terbunuh dan Lindy akan mencari siapa pembunuhnya. Kesimpulannya, Justin mendekati Lindy untuk memperalat dirinya dengan tujuan membunuh Garrett, bukan karena mencintainya. Mendengar apa yang dikatakan Justin, ia sedih karena orang yang ia anggap mencintainya dan telah merubah hidupnya tak taunya hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Lindy marah dan berniat akan menghajar Justin. Namun, tak disangka Justin memiliki remote alat peredam emosi Lindy dan dipastikan ia mendapatkannya dari Fred dan Justin. Tanpa berpikir lama, Lindy hanya melemparkan tasnya kepada Justin dan pergi meninggalkannya dan tak lupa menekan remote. Dipastikan Justin tewas oleh bom yang berada di dalam tas Lindy. Ia menyangka Fred telah mengkhianatinya dan hendak membunuh dirinya. Tak lama kemudian datang Vicar bersama Nandy dan menembak kakinya karena disangka Lindy akan membunuh Fred. Mereka pun menangkap Fred dan menemui Lindy yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit karena kakinya yang ditembak oleh dirinya. Lindy bilang ia akan memulai hidup baru dan tidak akan mencoba kencan buta lagi. Vicar yang sejak awal menyukai Lindy mulai melancarkan rayuan mautnya dan menggoda Lindy. I could always make it up to you. Dinners. Double down on the halibut.